Makin panas, LBP versus Rizal Ramli dan Said Didu. Luhut bakal bikin pemerintah Jokowi malu besar, pembohong rakyat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya tetap menyelenggarakan debat terbuka dengan Rizal Ramli. Bukan hanya debat yang harus dipikirkan LBP, tetapi kasus dengan Said Didu. Kita bahas dulu Rizal Ramli. Debat itu sendiri membahas tentang kondisi perekonomian bangsa dan kebijakan utang negara. Jika Luhut abai dengan tantangan yang dibuatnya sendiri, maka yang terkena imbas adalah pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Dengan begitu, cap sebagai badan yang suka membohongi rakyat bakal melekat pada pemerintahan Jokowi. Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin kepada jpnn.com, Kamis 11 Juni 2020. Untuk menghindari kebohongan dan dugaan negatif dari rakyat, sejatinya debat itu sebuah keniscayaan. Harus dilakukan, ujar Ujang. Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, Luhut sebagai penyelenggara negara harusnya mau berdebat soal kepentingan negara terhadap masyarakat. Sebab masyarakat perlu menguji dan mengetahui alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan utang negara. Budaya debat itu budaya ilmiah, budaya orang-orang jujur dan hebat. Oleh karena itu, debat harus dilakukan secara terbuka, jelas Ujang. Sebelumnya kubu Rizal Ramli menolak undangan Menko Kemaritiman dan Investasi Marves, Luhut Binsar Panjaitan, untuk berdiskusi membahas soal ekonomi nasional. Hal itu dibenarkan juru bicara Rizal Ramli, Adi Masardi, bahwa pihaknya menolak undangan diskusi yang dilayangkan Luhut. Adi menegaskan, yang diinginkan Rizal Ramli adalah berdebat mengenai utang dan kebijakan ekonomi pemerintah. Bukan saja dengan Luhut Panjaitan, tapi juga dengan tim ekonomi pemerintahan Jokowi yang dipromotori oleh Prodem. Kalau hanya untuk meminta masukan, Adi menyarankan agar Luhut mencari saja di internet. Kalau Menko Marves ngajak Bang RR diskusi, minta masukan, nggak usah ngundang. Better searching Google. Banyak gagasan RR yang oke dan orisinal, tinggal comot, tegasnya. Debat sendiri sudah disepakati kubu RR untuk digelar pada 24 Juni atau 2 pekan usai jumpa pers digelar. Sementara untuk urusan di luar itu, maka dipastikan RR tidak akan datang, termasuk untuk diskusi. Kalau untuk diskusi, tidak bisa hadir. Jika urusan debat dengan tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo sudah diatur jadwalnya oleh promotor Prodem, ujarnya. Di lain sisi, kasusnya belum selesai. Said Didu sindir diskusi LBP versus Jamester. Said Didu, kalau diam-diam, namanya mencari kesepakatan. Undangan untuk diskusi tatap muka dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dipenuhi oleh dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jamester Simarmata pada Kamis 11 Juni. Keduanya bertemu di kantor Kemenko Marves, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pukul 9.30. Pertemuan berlangsung senyap dan singkat. Jamester Simarmata mengaku berdiskusi langsung dengan Menko Luhut secara tertutup, dan keduanya sepakat tidak ingin mengumbar diskusi ke publik. Lah, kok bisa? Dalam diskusi yang berlangsung sekitar 1 jam itu, keduanya mencapai kata sepakat untuk memajukan bangsa. Jamester lantas berkomentar di akun Twitternya. Dia menegaskan bahwa diskusi ilmiah tidak harus terbuka. Diskusi ilmiah tidak harus terbuka. Terminologi juga tidak dimengerti umum. Dalam situasi saat ini yang sangat ribut seperti ini, perlu tenang. Ilmiah itu perlu begitu, ujarnya. Pernyataan ini lantas dikomentari oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Jamester sebenarnya bukan diskusi ilmiah. Dengan melihat durasi dan pertemuan yang tertutup, Said Didu menilai bahwa Jamester datang
ke Menko Marves untuk memberi masukan secara ilmiah. Kalau ini, mungkin maksudnya memberikan masukan secara ilmiah, tegasnya dalam akun Twitter pribadi. Sebab, jika yang dilakukan adalah diskusi ilmiah, maka kebenaran ilmiah wajib untuk diperdebatkan secara tajam, sehingga menemukan sebuah kebenaran. Kebenaran ilmiah harus diperdebatkan secara tajam untuk menemukan kebenaran. Kalau diskusi diam-diam, itu namanya mencari kesepakatan, kata Said Didu. Jadi, mengapa polisi membantah status tersangka Said Didu? Kata pengamat, tes reaksi publik. Ada apa ini? Pagi hari Kamis, 11 Juni 2020 kemarin, portal berita online Kumparan sempat memicu adrenalin banyak orang. Portal berita ini membuat judul berita, Said Didu ditetapkan sebagai tersangka, ujaran kebencian terkait Luhut. Menurut Kumparan, penetapan tersangka itu tertuang di dalam surat Ditipit Cyber Bareskrim Polri tertanggal 10 Juni 2020. Sekitar jam 12 siang, berita itu dibantah oleh kepolisian. Sangat cepat. Sebagaimana diberitakan Kumparan juga, bantahan itu langsung datang dari Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Muhammad Said Didu belum ditetapkan sebagai tersangka. Dikatakan, polisi hanya melakukan gelar perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, sumber-sumber di lingkaran penyidikan menyebutkan, sebenarnya status tersangka terhadap MSD sudah ditetapkan. Gelar perkara sudah dilakukan kemarin dan disepakati penetapan tersangka itu. Namun, polisi tampaknya mengambil sikap hati-hati, mengingat kasus MSD versus LBP menjadi perhatian nasional. Artinya, reaksi publik akan menjadi faktor penting. Tanpa harus melakukan survei, tidak perlu ragu menyimpulkan bahwa lanjutan perkara MSD versus LBP adalah jadwal yang sangat ditunggu-tunggu khalayak. Ketika pagi tadi muncul berita ditetapkan sebagai tersangka, media sosial langsung bersemangat, semangat yang berinklinasi ke MSD. Tagar "Kami bersama Said Didu" langsung jadi trending topik. Publik menantikan lanjutan perkara ini karena mereka melihat bahwa MSD tidak mencemarkan nama baik LBP. Masyarakat melihat tindakan LBP memperkarakan MSD sebagai langkah pamer kekuasaan, sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Meskipun pihak LBP sibuk mengatakan bahwa langkah ini semata-mata tindakan hukum. Para pakar hukum berpendapat MSD hanya mengkritik pemikiran dan kebijakan publik LBP. Tetapi, pihak LBP berkeras dengan pendapat mereka bahwa yang dilakukan MSD adalah penghinaan. Tentu, ini tidak masalah. Sekarang, posisi MSD masih belum menjadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa polisi membantah berita pertama? Apakah para wartawan, termasuk wartawan Kumparan yang mendapatkan surat Ditipit Cyber Direktorat Tindak Pidana Cyber itu salah paham? Kelihatannya, bukan wartawan yang salah paham. Ada kalkulasi lain. Patut disangka bahwa penetapan MSD sebagai tersangka akan membangkitkan semangat publik untuk melawan kesewenangan, sekaligus membangkitkan solidaritas untuk MSD. Sejak awal, kasus ini senantiasa mendapatkan perhatian luas. Mungkin perkara ini didaulat oleh publik sebagai pertarungan antara yang kuat melawan yang lemah. Sejak kasus MSD versus LBP mengemuka, publik langsung memposisikan MSD sebagai orang lemah dan LBP sebagai orang kuat. Dari sinilah menggumpal opini publik yang sangat solid berada di belakang MSD. Orang bisa saja mengabaikan opini publik dalam perkara ini. Tetapi, kasus MSD, suka tidak suka, lebih banyak mengambil aspek politis ketimbang aspek hukum. Vonis hukum terhadap MSD, kalau itu terjadi, akan dilihat oleh publik sebagai vonis politik. Ini yang membuat berbagai pihak yang bersewenangan kelihatannya ingin mutar-mutar dulu. Banyak yang memperkirakan kasus ini akan ditangani dengan lebih bijak.
agar aspek politisnya tidak membesar. Memenjarakan MSD pastilah tidak sulit. Membuktikan MSD melakukan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian pasti juga bukan masalah besar. Hanya saja, jika MSD dijebloskan ke dalam penjara, dia tidak akan dipandang sebagai narapidana biasa. Said Didu akan menyandang status martir, akan dianggap sebagai korban kesewenangan. Ini yang tak akan terbendung, dan prospek ini yang bisa sangat merepotkan. Seperti kita ingat, kasus Ruslan Buton. MSD bisa dengan cepat membola salju, akan menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Dalam sejarah dimanapun juga, bola salju yang meluncur akan sulit dihadang. Kemungkinan ini kelihatannya menjadi salah satu perhitungan cermat berbagai pihak. MSD bukan calon tersangka biasa. Dia sudah menjadi milik rakyat, akan dijaga oleh rakyat. MSD ada dalam kedaulatan rakyat, yang nilainya lebih tinggi dari kedaulatan ministerial. Bagaimana menurut pendapat Anda?